Saya bilang, gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu. Hari ini saya merasakan itu. Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Dulu, Anne Ratnamustika dan Deddy Mulyadi dikenal sebagai pasangan serasi di panggung politik Purwakarta. Keduanya tak hanya berbagi kehidupan rumah tangga, tetapi juga panggung kekuasaan. Namun, siapa sangka perjalanan mereka berujung pada perceraian dan jalan hidup keduanya berbelok tajam. Seperti inilah nasib Anne Ratnamustika saat ini. Gaji suami itu, hari ini saya merasakan itu. Oke. Pada Pilkada Purwakarta tahun 2024, Anne Ratnamustika mengalami kekalahan telak. Berpasangan dengan Budi Hermawan, mereka hanya meraih 7,74% suara, menempati posisi ketiga dari 4 pasangan calon. Pasangan Saipul Bahri bin Zain dan Abang Ijo Hapidin unggul dengan 48,48% suara, diikuti oleh Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian dengan 37,17% suara. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Anne yang sebelumnya menjabat sebagai petahana. Sebaliknya mantan suaminya Deddy Mulyadi meraih kemenangan gemilang dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Bersama Erwan Setiawan, pasangan ini memperoleh 62,22% suara, menandai lonjakan karir politik Deddy ke tingkat provinsi. Kemenangan ini semakin menegaskan kontras antara nasib politik Anne atau Anne dan Deddy setelah perceraian mereka. Kekalahan Anne di Pilkada 2024 menunjukkan bagaimana keputusan politik dan pribadi dapat mempengaruhi karir seseorang. Sementara Deddy Mulyadi terus menanjak dalam dunia politik, Anne harus menghadapi kenyataan pahit dari kekalahan dan penurunan karirnya. Tapi siapa sebenarnya Anne Ratnamustika ini? Akrab disapa Ambu Anne lahir pada 28 Januari 1982 di Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Nadia merupakan keponakan dari Bunyamin Dudi, Bupati Purwakarta periode 1993 hingga 2003. Anne mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Cianjur dan meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara Purwakarta pada tahun 2016. Karir Anne dimulai dari dunia modeling ketika ia dinobatkan sebagai Mojang Purwakarta di tahun 2001 dan mewakili kabupaten dalam ajang Pasanggiri Mojang Jajaka, Jawa Barat. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi seperti Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Purwakarta antara tahun 2008 hingga 2018 menunjukkan dedikasinya dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan pertama Anne dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah dinas Bupati Purwakarta, tempat Anne tinggal bersama pamannya, Bunyamin Dudi. Deddy yang saat itu menjabat sebagai anggota legislatif sering berkunjung ke rumah dinas tersebut. Kedekatan mereka berkembang melalui berbagai pertemuan resmi, meskipun awalnya tidak mendapat restu dari sang paman. Namun cinta mereka tetap bersemi dan keduanya menikah di tahun 2003. Setelah pernikahan, Anne mulai aktif di dunia politik, mengikuti jejak suaminya. Di tahun 2018, ia mencatat sejarah sebagai bupati wanita pertama di Kabupaten Purwakarta, menggantikan posisi Deddy yang telah menjabat selama 2 periode. Namun perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Pada tanggal 19 September 2022, Anne mengajukan gugatan cerai terhadap Deddy Mulyadi di Pengadilan Agama Purwakarta. Proses perceraian ini berlangsung hingga Agustus 2023, ketika Mahkamah Agung menolak kasasi Deddy dan mengesahkan perceraian mereka. Di tengah gejolak rumah tangga yang berakhir di meja hijau ini, walaupun sudah 2 tahun berlalu, publik tetap ramai menyindir dan mempertanyakan langkah Anne Ratnamustika menggugat cerai Deddy Mulyadi. Sorotan utama datang dari tudingan tak tahu balas budi yang dilontarkan sejumlah kalangan terhadap Anne yang saat itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Tak sedikit yang mengingatkan kembali peran besar Deddy dalam membesarkan nama Anne bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai mentor politik, penyokong finansial, dan otak strategi kampanye hingga Anne bisa melenggang mulus ke kursi nomor 1 di Purwakarta. Dulu, ketika Deddy menjabat sebagai bupati, Anne kerap disebut sebagai Ambu, figur ibu yang lekat dengan citra lembut dan santun di mata publik. Kini, panggilan itu pun telah memudar, berganti dengan bayang-bayang gugatan cerai yang menyeret tudingan KDRT psikologis.
Dedi pun bersuara dengan nada getir namun tetap tenang. Ia menyinggung bagaimana selama 15 tahun menjabat tak sekalipun menggugat cerai. Tapi ketika ia lengser dan Anne naik sebagai bupati justru ia yang digugat. Apa karena saya bukan bupati lagi? Sindir Dedi saat menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Dalam berbagai pernyataannya, Dedi menggambarkan betapa selama ini ia tetap menunaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mulai dari biaya hidup, pendidikan anak, hingga perawatan aset keluarga seperti rumah di Pasawahan yang kini sedang direnovasi, semua tetap ia tanggung. Bahkan di tengah proses hukum, ia masih menunjukkan sikap rendah hati, datang ke pengadilan dengan angkutan umum, dan menyatakan bahwa rumah tangga pemimpin mestinya tidak hanya mengurus dapur, tapi juga nasib rakyat. Namun di balik sindiran dan penyesalan itu tersirat juga rasa kehilangan. Dedi menyebut, Anne sebagai istri yang baik, sayang keluarga dan patuh kepada guru. Tak mungkin justru di antara kedua ketaatan itulah ia kehilangan keseimbangan antara suami dan guru. Dan setelah lama tak terdengar kabarnya, mantan Bupati Purwakarta ini kembali menjadi sorotan. Bukan karena kiprah politiknya, melainkan karena dua hal yang kontras. Pernikahan barunya dengan seorang pejabat PLN bernama Iskandar, dan kasus hukum yang menyeret namanya dalam dugaan gratifikasi mobil mewah. Iskandar, suami baru Anne, dikenal sebagai pejabat tinggi PLN yang bergelimang harta. Kehidupan rumah tangga mereka mulai mencuat ke publik, mengundang perbandingan warganet soal siapa yang lebih kaya, Iskandar atau Dedi Mulyadi. Iskandar merupakan sosok yang menonjol dalam dunia korporasi dan sosial, menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Baitul Ma'al PT PLN Persero. Ia juga pernah menduduki posisi Vice President Keuangan di PT Pelayaran Bahtera Adiguna, anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pelayaran. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial bersama Pemka Purwakarta semasa Anne menjabat sebagai bupati menunjukkan dedikasinya terhadap pelayanan publik. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Iskandar yang memiliki total kekayaan 1,3 miliar rupiah, yang mencakup tanah dan bangunan senilai 900 juta rupiah, alat transportasi sebesar 487 juta rupiah, serta kas dan setara kas sekitar 44 juta rupiah. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini dikenal memiliki minat dan olahraga dan membaca buku. Pernikahan Iskandar dengan Anne pada 16 Desember 2023 menarik perhatian publik, terutama karena berlangsung hanya 3 bulan setelah perceraian Anne dengan Dedi Mulyadi. Dengan latar belakang yang kuat di bidang keuangan dan kepedulian sosial, Iskandar diharapkan dapat menjadi pendamping yang stabil bagi Anne dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, alih-alih tampil bersama suami barunya di depan publik, Anne justru semakin jarang terlihat. Namanya kembali muncul pada awal Februari 2025 ketika ia diperiksa selama berjam-jam oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa 1 unit Toyota Innova Hybrid. Mobil ini diduga diterima secara tidak sah saat Anne masih menjabat sebagai bupati. Proses hukum bermula dari laporan masyarakat di tahun 2023 dan kini telah naik ke tahap penyidikan. Setidaknya 22 saksi telah diperiksa, termasuk pejabat Pemkab, anggota DPRD hingga sopir pribadi Anne. Meski belum ada tersangka, Kejari Purwakarta menyatakan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini cukup kuat. Kemunculan kasus gratifikasi yang menjerat Anne Ratnamustika menjadi pukulan telak bagi karir politiknya. Di saat mantan suaminya Dedi Mulyadi justru semakin populer dan naik daun lewat gaya komunikasi yang jenaka dan belusukan merakyat, Anne justru tenggelam dalam skandal hukum dan sorotan gaya hidup elit. Pernikahannya dengan Iskandar, pejabat kaya dari PLN, malah menjadi bahan perbincangan publik, bukan sebagai momen bahagia, tetapi simbol pergeseran hidup dari panggung publik ke balik bayang-bayang kontroversi. Netizen ramai menyindir perbedaan nasib mereka. Dedi yang kini menyandang status duda justru menjadikannya bahan kelakar politik yang disukai masyarakat. Sekarang, musim duda memimpin Indonesia. Candanya di depan para pejabat yang mengundang tawa dan simpatik dari banyak pihak. Ya wis, daripada pusing punya suami lebih baik nggak punya suami. Sama kayak bupatinya. Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Ya, senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia.
Dedi seolah paham betul bagaimana menjadikan status pribadinya sebagai kekuatan politik. Tak hanya sekali, ia pun melontarkan candaan soal status dudanya usai melantik 25 pejabat pada Maret lalu. Ia menyebut menjadi duda membuatnya bebas pulang kerja kapan saja tanpa ada istri yang menunggu. Pernyataan itu disampaikan dalam suasana santai setelah ia membahas kebijakannya menghapus denda pajak kendaraan bermotor yang kini ditiru oleh provinsi lain. Candaan Dedi ini pun menuai tawa dan sorotan publik. Kenapa hari duda teh teu loba pikiran? Bebas aku mah aing melangen ieu. Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Dan enaknya dari duda adalah menggandeng wanita manapun ngaranna ge duda.